Saya Wansika Aywardani, moderator dari kelompok 9 yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Adapun judul presentasi kelompok kami hari ini yaitu penerapan merge sort untuk pengurutan transaksi berdasarkan tanggal pada link list. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya Talis dan Ini operator. saya Rahma Walia. Saya Robi Aziz. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, presentasi pertama akan dijelaskan oleh Rahma. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini ada latar belakang merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan berbasis divide dan conquer yang memiliki kompleksitas waktu 0 and log n, menjadikannya efisien untuk mengurutkan data dalam jumlah besar. Salah satu penerapannya yang penting adalah pada struktur data linked list yang lebih fleksibel dalam penggunaan memori dibandingkan array. Penggunaan merge sort pada linked list memungkinkan pengurutan yang lebih dinamis dan efisien, terutama dalam menangani data yang terus berubah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma merge sort untuk meningkatkan efisien pengurutan data dalam struktur linked list, memberikan solusi optimal bagi pengolahan data yang lebih fleksibel. Di sini tujuannya, penelitian ini bertujuan mengimplementasikan merge sort pada linked list untuk pengurutan yang efisien. Selain itu, dianalisis cara kerja algoritma dalam membagi, mengurutkan, dan menggabungkan linked list. Evaluasi dilakukan untuk menilai efisiensi waktu dan ruang, serta membandingkan kinerjanya dengan metode pengurutan lain dalam konteks linked list. Manfaatnya, penelitian ini membahas penerapan merge sort pada linked list, termasuk konsep rekursi dan divide and conquer. Selain itu, penelitian ini mengajarkan implementasi merge sort di C++ dengan teknik slow phase pointer, serta menganalisis efisiensi waktu dan ruang. Algoritma ini bermanfaat dalam pengolahan data berbasis linked list seperti manajemen, antrian, dan database. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk membandingkan merge sort dengan algoritma lain serta membuka peluang pengembangan dalam big data dan optimasi memori. Terima kasih Rama atas penjelasannya. Selanjutnya, flowchart dari program yang akan dijelaskan oleh Robi. Silakan. Oke, terima kasih Kak Ayu. Kemudian di sini ada flowchart atau diagram alur representasi grafis dari cara kerja program kami dengan untuk mengurutkan linked list dengan menggunakan merge sort. Kemudian ada mulai, kemudian kita menampilkan menu. Pertama ada tambah transaksi, kedua tampilkan transaksi sebelum ditampilkan, tiga ada urutan transaksi, keempat tampilkan transaksi setelah diurutkan, kelima keluar. Kemudian ada input pilihan. Jika sesuai urutan, kita akan memilih pilihan pertama. Pilihan pertama ada tambahkan transaksi, kemudian input ID, nama, dan jumlah. Kemudian simpan ke link list, kemudian kita kembali ke menu, terus menginput pilihan kedua. Di pilihan kedua kita ada tampilkan transaksi sebelum diurutkan. Kemudian kita kembali ke menu lagi, terus memilih pilihan ketiga. Ada data kosong. Jika kita jika kita belum ada ID nama, kita akan menampilkan dengan tidak ada transaksi. Jika sudah memiliki input nama, jumlah, dan lain, kita akan ke proses merge sort berdasarkan tanggal.
Kemudian kita kembali ke menu, kita ke pilihan keempat, yaitu tampilkan transaksi setelah diurutkan. Kemudian kembali ke menu lagi, kita memilih pilihan kelima, kemudian keluar, terima kasih telah menggunakan sistem kami. Kemudian kita memilih pilihan 6, input tidak valid menunjukkan nomor. Kemudian kembali ke menu, terus selesai. Kemudian bagian kode program yang akan dijelaskan oleh Thalis. Silakan. Sini kita akan menjelaskan sistem pengolahan data transaksi bank sederhana dengan pengurutan berdasarkan tanggal. Nah, di sini ada include agak besar. Di sini ada include IOStream, include IOManip, include string, include limit, dan include CC type. Jadi include ini itu untuk buat manggil atau menginfo fitur-fitur tambahan ke program seperti itu. Dan IOStream-nya itu biar bisa input atau output kayak SIN dan cout. Dan IOManip ini untuk biar bisa atur tampilan angka, misalnya kayak jumlah uang dengan rapih jadi gak berantakan seperti itu. Dan untuk string ini biar bisa pakai variabel atau teks. Dan limitnya itu jadi kita biar bisa kontrol batas input, misalnya ngebersihin input seperti error. Dan untuk CC type ini itu untuk buat ngecek karakter seperti huruf atau angka. Jadi biar memastikan kalau misalnya ini tuh inputannya karakter. Dan selanjutnya di sini ada transaksi, string nama, integer ID, string tanggal, double jumlah, string deskripsi. Ini untuk ini seperti template. Ini seperti template data buat satu transaksi. Jadi ada nama, ID, tanggal, jumlah, dan deskripsinya. Next. Nah, dan ini ada boolean hanya huruf, const, string, and yang ini. Jadi ini tuh yang bagian ini tuh untuk si programnya itu hanya angka dan spasi. Jadi hanya huruf. Jadi nggak bisa diinput dengan angka. Jadi hanya huruf saja. Dan ini juga sama, yang ini boolean hanya angka, const, string. Ini itu untuk agar program tersebut hanya angka saja dan tidak ada hurufnya. Ke bawah. Langsung ke bawah. Nah, dan di sini ada juga boolean ID sudah ada. Jadi di sini itu untuk mengecek supaya ID transaksi ini tidak ada double, jadi dicek satu persatu di daftar link listnya seperti itu.
Di sini ada juga point merge sort, jadi transaksi. Jadi di sini itu algoritma sorting yang rapi dan cepat untuk ngurutin data transaksi berdasarkan tanggalnya, seperti itu. Dan ke bawah yang ini, ke bawah. Dan di sini point cetak list transaksinya itu untuk kita menampilkan daftar transaksi kosong seperti itu. Dan di sini juga ada buat menampilkan menu seperti tambah transaksi, tampilkan transaksi, dan juga ada urutan transaksinya berdasarkan tanggal. Jadi ada juga nanti menampilkan setelah diurutkan dan baru selesai keluar dari programnya. Dan ini langsung saja untuk program kami setelah di run. Sini ada yang pertama itu tambah transaksi, yang kedua ada tampilkan transaksi sebelum diurutkan, dan ada juga yang ketiga urutkan transaksi merge sort, dan ada yang keempat juga tampilkan transaksi setelah diurutkan. Yang terakhirnya keluar. Dan di sini kita bisa masukkan angka 1 untuk menambahkan transaksi, dan ini ada masukkan ID transaksinya. Dan kita bisa memasukkan, bisa input nama, misalkan Ayu, dan ini ada masukkan tanggal transaksinya. Ini harus sesuai format ya. Sebentar. Ya. 2025. Coba digeser kursornya. Ya. Coba 2025. Ya. Tambah 6. Nah, coba. Salah coba. Munnya masukin. Ya. Masukin dulu munnya. Oh sebentar. Oh maaf Pak. 2006. Salah maksud saya, input tahunnya salah. Oh bentar, sebentar Pak. Iya udah benar tadi. Gede. Oh maaf Pak. Itu ID transaksi itu kamu input ya? Disimpan di database? Iya Pak. Kalau nggak misalnya saya keluar, saya panggil lagi, datanya masih ada? Enggak ada Pak. Ini masukkan tanggal Ini cuma mengurutkan berdasarkan tanggal aja. ya? Iya betul Pak. Coba salah, ada validasi nggak? 2026? Iya. Enggak, 2025 6. Salah kita maksudnya. Oh ya. Bulannya masukin Mei 05. Ini kalau saya masukin 5 aja kebaca nggak? Enggak Pak, karena enggak sesuai formatnya. Jadi Iya. harus 05 ya? Iya. Misalnya 04. Coba, enter. Tanggal harus sesuai format. Jadi udah ada ininya Pak, udah ada notifikasinya. Oke, terus coba transaksi yang benar. Ya, ini yang benarnya seperti ini. Nah, langsung dijumlahin buat transaksinya. Itu misalkan 6 juta. Nah, misalnya ini dan deskripsi transaksinya itu untuk biaya tagihan. Nah, seperti ini. Jadi transaksi berhasil ditambahkan. Dan sebentar kita buat untuk yang keduanya biar nanti bisa mengurutkan berdasarkan tanggalnya.
Nah, untuk yang kedua, kita bisa tampilkan transaksi sebelum diurutkan. Jadi ini seperti notifikasi bahwa transaksinya itu sebelum diurutkan seperti ini. Maksud saya ini kelompok 1 itu begini bentuknya, lebih gampang dibaca ya. Apa pilihan tuh? Tanggal, jumlah, deskripsi kan kelihatan tuh. Ya. Kelompok 1 masih siapa tadi? Yang tadi habis presentasi, Bayu. Ya, begini harusnya tampilannya. Benar ya? Lebih gampang dibaca kan? Ya, itu. Baik. Dan ini baru dengan ini yang tampilan sebelum diurutkannya seperti ini ya. Ini belum diurut ya? Belum, iya, betul Pak. Baru Kamu ketiga. urutkannya nanti ascending apa descending? Bisa dua-dua? Gimana Pak? Bisa ascending apa descending ngurutkannya? Maksudnya apa Pak kalau di scan? Kan ngurutkan data nih. Iya. Itu ngurutkannya berdasarkan tanggal dari kecil ke besar, atau dari besar ke kecil? Dari ini Pak, dari besar ke kecil. Oh, dari kecil besar. Dari kecil ke besar, Bapak, maaf. Dia nggak masuk jam pertama, nggak masuk ya? Kenapa? Tadi kuliah jam Iya. pertama nggak masuk ya? Iya. Nah, ini diurutkan dulu, baru keempatnya itu tampilannya setelah diurutkan. Seperti ini. Ini dari kecil ke besar. Dari tanggal sebelumnya. Iya, berarti kan ngurutkannya berdasarkan tanggal input kan? Iya. Berarti kita mengurutkannya dari tanggal terbesar sampai terkecil. Kita juga melihat bulannya juga sih Pak. Iya, berarti mengurutkannya berdasarkan bulan apa tanggal? Tanggal dan bulan Pak. Misalnya kayak jadi ngurutinnya itu kita ngelihat dari tanggalnya juga misal sama bulannya. Kan ini bulannya kebetulan berbeda Pak. Bulan Mei Iya, sama berarti bulan berdasarkan apa? Tanggal, bulan, atau tahun? berdasarkan tanggal Pak. Tanggal. Iya. Jadi langsung diurutin. Ini kebetulan kan tahunnya sama, hanya saja bulannya yang beda. Seperti itu. Jadi kita mau Dari kecil ke besar berarti ini. Iya. Bulannya. Iya, bulan sama tanggalnya. Jadi kan ini yang Mei dulu kan, baru bulannya yang terakhir September. Seperti itu. Ya. Ya, dan langsung kelima keluar dan selesai ini sistemnya. Baik, sekian dari saya. Berarti kalau data yang kita input tadi, Hah? kita mau panggil lagi nggak bisa, hilang. Iya, hilang Pak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, ada yang ingin bertanya? 1, 2, 3. Silakan. 4. Satu lagi. Cukup ya. Bisa ada satu lagi. Nanti saya tambah satu ya. Iya Pak. Silakan dari Rapli dahulu. Siapa itu? Pojok. Nah. Rapli. Saya perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya, kenapa tanggal dijadikan sebagai acuan dasar pengurutan? Terima kasih. Kenapa nggak ambil jumlah transaksi misalnya dia? Perwakilan dari kelompok berapa? 7 ingin bertanya apa buat Putri. Mengapa Anda memilih penerapan merge sort untuk pengurutan transaksi berdasarkan tanggal pada list? Tanggal. Alvin, kamu nanya. Saya Elvin Blogger Segoro dari kelompok 3. Ini tadi kan ada pengisian tentang deskripsi ya.
pengisian apa? Deskripsi data gitu tuh. Ada kan ya? Itu kalau misalnya data yang kita masukin ngasal itu gimana nantinya? Bakal tetap masuk? Iya. Kayak huruf sama angka gitu. ya nggak, kayak informasinya tuh nggak valid gitu. Coba. Di luar sama apa? Di luar sama biaya. Oh ya, di luar sama biaya gitu. Sama perwakilan dari kelompok 3, pertanyaannya apakah nama hanya bisa di-input dengan satu kata? Bisa di situ kan kalian masukinnya Ayu, bisa masukin misal nama Komara Ade gitu panjang, bisa? Apakah bisa? Jumlah nama. Ya, jumlah namanya bukan lebih dari satu kata gitu. Di situ kan ya udah. Jadi pertanyaannya apakah bisa dimasukkan 2 kata? Misalnya Oh, lebih. Bobby Agis. Atau dia kan Bobby Agis. Ada lagi? Udah cukup? Kita nambah satu lagi, Mas. Satu lagi, ayo. Satu lagi, saya. Gini, formatnya itu kan year, mun, date ya. Iya. Kita friendly nggak dengan format itu? Enggak ya, kita kan date, mun, year, tanggal, bulan, tahun. Kalau kan tahun, bulan, tanggal. Kenapa begitu? Apa kalian orang Inggris? Ya kan, kalau bukan orang Indonesia gitu. Tadi ada flowchart nggak? Yang nanyain nggak ada. Udah, ngerti sebenarnya? Udah. Kenapa? Formatnya format begitu. Sebelum saya menjawab, izinkan saya berdiskusi terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli Firdaus. Kenapa tanggal dijadikan dasar pengurutan? Karena dalam sistem transaksi urutan waktu sangat penting juga untuk melihat kronologi kejadian. Seperti itu, mengurutkan berdasarkan tanggal juga memudahkan analisis alur transaksi dari awal hingga akhir. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Bos, Mas. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Puput. Kami pilih Medshot karena algoritma ini cepat dengan kompleksitas, stabil dan cocok untuk linked list. Medshot bisa mengurutkan data. Medshot dapat mengurutkan data transaksi dengan jumlah yang besar dengan efisien, terus tanpa perlu akses acak data dan tetap menjaga urutan transaksi yang sudah ada. Terima kasih. Jelas? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alpin. Kalau misalkan masukkan deskripsi transaksi itu, kalau misalkan biaya tagihan itu atau biaya admin itu diganti sama kata lain, itu masih bisa kebaca. Tapi kalau misalkan si huruf dan angka itu nggak bakalan kebaca di sininya. Ini kan masukkan deskripsi transaksi. Kalau misalkan yang lain selain biaya tagihan itu masih bisa, misalkan Alpin. Tuh masih bisa. Jadi kalau misalkan
angka sama huruf itu nggak bakalan bisa kebaca. Dicoba ya. Misalkan huruf dan angka. Tuh, di sininya mana? Nah, di sini deskripsi hanya boleh mengandung huruf dan spasi saja. Yang mana? Ya, jelas? Siapa sih? Kemudian dari pertanyaan Galang, menginput nama lebih dari satu kata. Jawabannya bisa. Kita langsung coba saja. Opsi 1. Kan? Nah, namanya ya Robi Ajis Jelek emang. Udah, oh iya. Cukup ya, cukup lah. Bisa kan? Hah? Hah? Lanjutin. Terus apa? Ini. Terus 1. Sembarang aja masukin. Sembarang aja masukin. Oh, ini yang tadi masuknya ya, deskripsi transaksi ini. Masih bisa. Mana tadi Robi Ajis Jelek mana? Ditampilkan. Tampilkan. Oh. Tampilkan 4 enter. Nah, ini salah. Bisa jawabannya. Tapi kalau kalian lihat tampilan begini, kira-kira valid nggak? Enggak. Kenapa? Deskripsinya dimasukkan asal itu bisa kan? Iya. Itu kan penting kan, dan patokan kita kan tadi jawaban yang Mas angkat itu kan berdasarkan deskripsinya. Jadi kalau dimasukkan asal aja deskripsinya nggak mau dong harusnya, karena kan salah, nggak valid datanya. Ngapain kita record data yang nggak valid? Itu maksud saya. Jadi boleh sembarangan, tapi kalau hal yang Anda bilang jadi patokan tadi berdasarkan itu gitu kan, tapi deskripsinya ngacal masukin inputnya. Gimana tuh jawabannya? Mohon maaf Pak, mungkin ada sedikit kekeliruan. Tuh, makanya saya bilang kalau hal-hal seperti ini kita jangan buka aib kita sendiri gitu. Ya kan? Sama kita buka aib kita sendiri gitu. Jangan ditunjukkan ke orang, ini kelemahan kita di situ. Jangan tunjukkan ke orang gitu. Kamu nggak punya duit misalnya, kamu tunjukin kamu suami nggak punya duit, mau ngapain dong? Iya kan? Itu maksud saya. Jadi yang pelajaran. Apalagi kalau Anda bayangkan kalau lagi sidang skripsi begini, apa yang terjadi? Ya kan? Selamat deh. Anda menggali kuburan kalian sendiri. Kalau bisa tutupin semua, jangan tunjukin kejelekan kalian itu, jangan tunjukin. Jangan orang tahu itu kalian jelek tuh. Itu maksud saya. Filosofinya di situ. Baik Pak, makasih. Baik Pak, nanti diperbaiki lagi. Baik kali orangnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak, kenapa formatnya itu YYY itu kan maksudnya years, moon dan day ya, tanggal ya seperti itu. Karena memang
kita mempunyai idenya waktu itu seperti itu. Jadi hanya sebagai bukan karena bahasa Inggris ya, karena kita untuk universal aja, jadi bisa untuk semuanya gitu. Biar bukan karena bahasa Inggris juga, jadi memang seperti itu yang pada saat kita buat kayak buat tahun bulannya gitu, kenapa bahasa Inggris ya, memang buat universal aja, jadi biar bisa buat semuanya juga. Pertanyaan saya, kalau memang itu jawaban kalian, bisa nggak dirubah? Bisa, Pak. Tanggal, bulan, tahun? Bisa. Bisa? Iya. Sekarang bisa? Boleh. Kesimpulannya, Mergesort efektif untuk mengurutkan data transaksi bank karena memiliki kompleksitas waktu and log n, lebih efisien dari metode lain seperti bubble sort. Dengan pendekatan divide and conquer, algoritma ini cocok untuk data yang terus bertambah. Penggunaan linked list memberi fleksibilitas dalam pengelolaan memori dan memudahkan penambahan atau penghapusan data. Selain itu, Mergesort memungkinkan pengurutan berdasarkan berbagai kriteria seperti tanggal atau ID yang berguna dalam analisis dan pembuatan laporan keuangan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.